Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah. Karena tidak kita pungkiri bahwa nikmat sunnah merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam, iman, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kasih dia nikmat apa? Nikmat sunnah. Mengenal ajaran Nabi SAW yang benar, ini merupakan nikmat yang besar bagi kita semua ikhwan fillah. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan, kami nasihatkan kepada santriwati dan santriwan atau kita semua ikhwan fillah untuk senantiasa semangat dalam mencari Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi. Karena mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah besar pahalanya. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala? Talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Mencari ilmu itu tidak ada bandingannya. Enggak ada ikhwan. Apanya? Pahalanya. Pahala orang yang mencari ilmu, apa kata beliau? La ya'diluhu syai'un. Tidak ada yang menandingi pahalanya. Tapi ada syaratnya. Apa? Liman sahhat niyatuhu. Bagi siapa yang benar niatnya. Ketika antum mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dapat dosa, bisa jadi dapat pahala. Tergantung apa? Niat. Karena niat merupakan apa? Asal atau pokok diterimanya suatu amalan. Ketika antum mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya enggak ikhlas, ya mungkin ingin karena datang ke majelis ilmu, ya hanya sekedar ikut-ikutan. Temannya hadir, ikut hadir. Temannya mondok, ikut mondok. Dan seterusnya. Apa? Niatnya enggak ikhlas lillahi ta'ala.
Apa kata beliau? Liman sahhat niyyatuhu, bagi siapa yang dikasih niat. Makanya bagi kita sebagai panitia untuk selalu bermuhasabah. Sudahkah benar niat kita dalam menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang orang yang bermasjid di panitia, dia itu ada niat tertentu di situ. Nah, kalau kita misalkan ikhwan, ada teman anak itu, kenapa beliau kuliah di Libya, belum selesai, sekarang masih belajar di sana. Beliau tinggal di kota, ya, di daerah Karang sana, di mana, Bandar Lampung sana. Beliau jarang mengisi kajian. Kenapa ikhwan? Karena banyak jamaahnya itu datang ke majelis ilmu bukan mencari ilmu, tapi apa? Untuk mengetes sejauh mana pemahaman ilmunya. Itu banyak ikhwan. Salah niat. Dia datang ke majelis ilmu apa? Niatnya, oh si fulan seberapa sih ilmunya? Oh si fulan berapa sih tingkat ilmunya? Hanya sekedar apa ikhwan? Hanya sekedar datang untuk mengetes apa? Keilmuan ustaz. Dan lebih parah lagi, ketika ada pertanyaan, dia ngetes. Ikhwani fillah, orang yang tanya itu, ya, orang yang tanya ingin mencari kebenaran. Antum kalau misalkan tanya sama ustaz, antum niatkan, ya ustaz, anak yang tanya ingin cari kebenaran. Itu adab thalibul ilmi. Lah banyak zaman sekarang itu orang yang tanya sama ustadznya itu apa? Hanya sekedar mengetes kemampuan ustadz. Ini nggak boleh, ikhwan. Itu su'ul adab namanya, buruk adab kepada ustadz. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita itu ikhwan jangan sampai beramal hanya sia-sia. Datang ke majelis ilmu hanya nimbrung, hanya datang untuk mengetes ustadznya bagaimana kadar keilmuan beliau. Ini nggak boleh. Capek antum dari rumah hanya sekedar apa? Ya cuma ngisi waktu aja. Karena kosong, misalkan di rumah nggak ada kegiatan, ke majelis ilmu. Ini nggak boleh. Harus dari rumah harus niat, ya baik ikhwan ataupun santriwan harus meniatkan datang ke pondok apa atau ke majelis ilmu, niatnya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang lain. Apa kata beliau? Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang baik niatnya. Apa kata beliau lanjutannya lagi? Yaitu apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ciri niat yang baik itu kata beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah raf'ul jahli an nafsihi. Tatkala dia mencari ilmu Allah, dia niatkan untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Karena kita tahu ikhwan fillah, manusia itu dilahirkan tanpa berilmu. Kullu mauludin, ya, setiap yang dilahirkan itu apa? Ala jahlin, di atas kebodohan. Bahkan seorang Rasul Nabi SAW itu lahir dalam keadaan gak tahu apa-apa, apalagi kita. Nah, ketika dia belajar ilmu harus diniatkan raf'ul jahli an nafsi, mengangkat, menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dari dirinya sendiri. Itu niat pertama. Yang kedua, wa an ghairihi, dan dari orang lain.
Maksudnya apa ikhwani fillah? Berdakwah, nasihat, saling memberikan faidah ilmu kepada yang lain. Itulah niat, tanda baik niatnya seorang dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhwan? Apa itu Ghazi? Enggak ditulis. Ana ulangi ikhwan. Imam Ahmad mengatakan apa ikhwan? Mencari ilmu Allah itu tidak ada bandingannya pahalanya. Bagi siapa yang benar niatnya. Apa ciri niat yang baik? Raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, wa an ghairi, dan orang lain. Makanya ketika antum sudah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sudah punya ilmu, sampaikan sama orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu ayat. Berbagi ilmu. Karena ilmu itu jangan apa kan? Jangan disembunyikan. Karena kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu itu sifat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ikhwani fillah, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka itu berilmu. Akan tapi mereka suka menyembunyikan ilmu. Nah, ketika kita seorang muslim yang beragama Islam, harus saling berbagi. Terlebih berbagi masalah ilmu. Jangan sampai kita biarkan saudara kita dalam kesesatan. Tidak boleh. Harus ada harus ada itikad atau niat untuk membenahi umat. Karena ikhwani fillah, ana haramkan akan muncul dari santriwati atau santriwan kita itu seorang orang kelak menjadi ulama. Itu ikhwan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, setiap abad itu akan muncul orang yang yujaddidu dinahum, orang yang akan memperbaharui agama mereka. Makanya ulama seperti ikhwani fillah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau dijuluki dengan apa ikhwan? Mujaddidun, pembaharu agama ini. Itu beliau. Setiap abadnya ada seorang yang memperbaharui agama. Atau menurut Syekh Al-Albani ikhwani fillah, beliau itu dikenal dengan muhaddits. Apa muhaddits? Ahlu hadis. Menjaga hadis Nabi SAW dari yang dhaif, yang mungkar, dan seterusnya. Beliau ikhwani fillah, beliau menghabiskan umurnya di maktabah. Apa di maktabah? Perpustakaan. Beliau habiskan umurnya membaca buku. Apakah beliau nggak kerja beliau? Apa kerja beliau? Tukang jam, beneri jam tangan. Makanya ikhwani fillah, terkadang itu bahkan Ustaz Yazid rahimahullah taala mengatakan seharusnya talibul ilmi itu menyisakan waktunya untuk membaca buku. Minimal 4 jam kata beliau. Minimal apa? 4 jam. Jadi ketika seorang talibul ilmi itu harus bisa memanage atau mengatur waktunya membaca buku. Jangan dikira ikhwani fillah ustadz ataupun kiai ataupun guru itu enggak belajar. Enggak. Kita semua belajar ikhwan. Antum sama aja talibul ilmi. Ya, talibul ilmi. Kita sama-sama belajar. Nah, apa kata beliau? Ustaz Hafizullah Ta'ala, beliau mengatakan seharusnya atau seyogyanya seorang talibul ilmi itu membaca buku sehari minimal 4 jam. Kenapa? Karena dengan membaca buku itu akan tahu tsaqafah ilmiah. Apa tsaqafah Iwan? Pengetahuan ilmunya akan bertambah.
Ya kalau sekarang misalkan kita dengarkan kajian-kajian sunnah, ya, alhamdulillah sekarang banyak video ataupun rekaman, itu bisa menambah ilmu. Tapi harus ada i'tikad, harus ada niat untuk menambah ilmu. Makanya ikhwani fillah, ada dahulu para ulama yang saking semangatnya mencari ilmu itu gak kober ngunyah makan. Kenapa? Karena roti zaman dulu keras ikhwan, kasih air, gak mengunyah. Kenapa? Karena ngunyah bagi zaman dulu tuh menyiksa waktu. Iya, mengurangi waktu. Seharusnya dia sudah baca sekian halaman, tapi karena ngunyah itu lama, habislah waktu. Itulah semangatnya para ulama zaman dahulu. Bahkan ada sampai para ulama itu ikhwani fillah itu dicemburui oleh istrinya. Kenapa? Karena dia sibuk membaca, sibuk nulis, sampai istrinya cemburu sama buku itu. Masya Allah, menduakan. Tapi menduakan yang boleh intinya. Menduakan apa isi dengan buku. Saking sibuknya baca buku, Masya Allah. Makanya ikhwani fillah, ana mengharapkan akan lahir, ya, mungkin anak-anak kita, keturunan kita itu seorang talibul ilmi yang mana bisa memperbaharui agama Islam ini. Ikhwani wa akhwati billah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita, itu kitab Ada wa Dawa karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Telah kita sampaikan pada minggu yang lalu bahwasanya satu celupan, ya, satu celupan nikmat surga itu bisa menghilangkan kesengsaraan yang ada di dunia. Dan satu celupan yang ada di neraka itu bisa menghilangkan kenikmatan yang ada di dunia. Baik, sekarang kita akan bacakan ini berikutnya. Wa fil musnad, disebutkan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala min hadis Al-Bara' ibn Azib. Hadis dari Bara' ibn Azib. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenazah. Rajulin minal ansar, yaitu jenazahnya seorang dari kalangan Ansar. Ansar itu dari kata nasara, apa? Menolong. Yang sudah belajar tasrif, ini bapak-bapak ini yang sudah belajar apa itu? Tasrif fil mudhari' atau fil amr atau belajar saraf itu akan menjumpai di buku mukhtar itu apa? Kata-kata atau kalimat kata nasara, menolong. Nah, ansar itu berasal dari kata nasar. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, adalah kaum Ansar yang menolong beliau, membela beliau, mau berjuang membela dakwah beliau, itulah kaum Ansar. Nah, Nabi Muhammad SAW itu keluar dengan mengiringi seorang jenazah dari kaum Ansar. Fantahaina ila qabrin, maka kami berhenti di suatu kuburan sampai ke TPU, tempat pemakaman umum. Walamma yulhad, dan ketika itu belum dibikin lahat, ya masih mau digali. Fajalasa Rasulullah SAW wajelasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Maka kami itu duduk bersama Nabi SAW, seakan-akan di atas kepala kita ada burung. Ikhwani fillah, inilah tata cara ataupun tata cara beradab bersama Nabi SAW. Ketika para sahabat itu duduk bersama Nabi, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Berarti apa ikhwan? Duduk anteng, beradab sama Nabi SAW. Diam. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard.
yang mana di tangan beliau Nabi SAW itu ada aud. Apa itu? Audun, yaitu dari kayu, batang kayu. Yang kutubihi fil ardi, yang mana beliau itu apa? Mengorek-ngorekkan ke tanah. Beliau megang apa itu? Batang kayu, beliau korek-korek ke tanah. Farafa'a ra'sahu, maka beliau mengangkat pandangan ke atas langit. Faqala, maka beliau mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kuburan. Jadi ketika di ikhwani fillah, ketika banyak kaum Ansor yang ini membawa jenazah itu, beliau di selasa waktu itu apa? Mengisi dengan kajian atau kultum ya. Apa kata beliau? Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Marratain aw thalathah, 2 kali atau 3 kali. Tsumma qala, maka beliau mengatakan, innal 'abda al-mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalil akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh. Apabila seorang hamba yang mukmin ketika ingin meninggalkan dunia dan ingin menuju akhirat, maka akan turun kepada dia dari langit seorang malaikat ataupun para malaikat bidul wujuh, yang putih bersih wajahnya. Ini seorang muslim yang mukmin. Ketika akan datang ajal, maka akan turun para malaikat, yang mana malaikat itu apa? Bidul wujuh, wujuhnya apa? Wajahnya bersinar putih. Ka'anna wujuhahum asyams, seakan-akan wajah mereka seperti matahari, bersinar terang. Ma'hum kafanun min akfani ahli jannah, bersama mereka kafan, yang mana kafan itu dibawa dari surga. Masya Allah, kafan surga. Wahanutun min hanutil jannah, dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Antum tahu bagaimana baunya ikhwani fillah? Wangi sekali. Kita telah sampaikan pada minggu yang lalu, apa ini? Khimarnya atau penutup kepalanya bidadari itu apa? Ketika memunculkan ke dunia, itu antara dunia dan antara surga dan langit itu apa? Akan tercium bau wangi. Itu baru apa ikhwan? Khimarnya. Bagaimana kalau bidadarinya? Nah ini para malaikat membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu muddal basar. Mereka duduk di situ sampai sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malak al-maut. Kemudian datang malaikat maut. Jadi ketika seorang orang yang ingin meninggal, para malaikat turun di situ. Kemudian datanglah malaikat maut, pencabut nyawa. Hatta yajlisu 'inda ra'si, sampai ia duduk di sebelah kepalanya orang yang itu. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, keluar. Cabut. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu itu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mukmin, dicabut nyawanya dengan mengatakan apa? Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qitrah min fayyisika fayakhudhuha. Maka jiwa itu atau ruh itu akan keluar sebagaimana air yang keluar dari teko atau ceret. Atau ketika nuangkan itu ikhwan, gampang keluarnya. Nah, ikhwani fillah, kemudian
diambillah sama malaikat maut tersebut. Ketika ruh sudah keluar, maka langsung diambil. Fa idza akhadhaha lam yad'aha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khudha. Maka ketika ruh sudah keluar, dia enggak membiarkan sekejap mata pun itu ruh, langsung diambil. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan, maka ditaruhlah ruh tersebut di kafan itu. Kafan yang dari surga. Wa yakhruju minha katiyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka ketika ruh itu ditaruh atau diletakkan di dalam kafan yang dari surga itu, maka baunya itu tidak pernah didapati di muka bumi ini. Maksudnya Pak Ikhwan, saking baunya, saking wanginya apa itu kafan tersebut. Wangi, Ikhwan. Jadi roh orang mukmin itu wangi ketika ditaruh di kafan tersebut. Fayas'aduna biha. Maka ketika sudah diletakkan di kafan itu, maka dibawa ke atas langit. Naik, Ikhwan. Jadi roh itu apa? Naik ke atas, dibawa sama malaikat. Fala yamurruna biha ala mara'in min malaika illa qalu. Maka ketika mereka itu yang membawa roh itu, ketika melewati para malaikat yang lain, qalu, maka mereka mengatakan, ma hadhihi ruhat thayyibah, siapa ruh yang wangi ini? Heran para malaikat, siapa ini kok wangi? Fayaqulun, maka yang membawa itu mengatakan, ruh fulan ibn fulan, rohnya fulan ibn fulan. Disebut namanya, Ikhwan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya, dengan nama yang paling indah yang mereka namai di dunia. Berarti ketika antum menamai anak antum harus apa? Harus baik. Karena nama anak itu akan disebut di langit. Sebagaimana ketika kita itu bermajlis ilmu, nama kita akan disebut-sebut. Apa hadisnya ya Nazril? Kelas 2 udah hafal semua, kelas 3 itu. Apa hadis ketika orang sedang bermajlis ilmu, Allah akan menyebut-nyebut namanya? Apa dalilnya? Fa dzakarahumullahu fiman indah. Sakiman hadir, Irji hadir, Yusuf hadir. Tulis namanya, Allah yang menyebut-nyebutkan. Allah mengenalkan nama-nama antum di sana, di atas langit itu. Para malaikat apa? Tahu. Nah, ketika ruh itu diangkat ke atas langit, maka disebut apa? Nama yang paling indah di dunia itu. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai menuju ke langit dunia. Ya. Fayastaftahuna lahu fayaftah lahu, maka mereka ingin apa? Meminta dibukakan pintu. Jadi ikhwanifillah, langit itu memiliki pintu. Apa dalilnya, ikhwan? Abwaba, apa hadisnya? Surat apa itu? Wa futihatis sama'u, apa? Fakanat abwaba. Surat apa? An-Naba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maka dibukalah pintu langit. Fakanat, maka langit itu abwaba, memiliki pintu-pintu. Jadi jangan dikira langit itu nggak punya pintu, ada pintu, ikhwan, tapi kita nggak lihat aja. Maka ketika roh itu dibawa ke atas langit itu apa? Minta dibuka pintu. Fayuftah lahu, maka dibukalah pintu. Fayushayyahu fi kulli sama muqarribu ila sama allati taliha, maka dibawalah ke langit sampai ke langit yang ketujuh. Hatta yantahi biha ila samai sabiah, sampai ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman di situ, uktubu kitab abdi fi'liyin, maka catatlah dia ini, hambaku ini, fi'liyin, di kitab yang tertinggi. Maksudnya golongan-golongan yang tertinggi, yang derajat tinggi. Wa'iduhu lil ardi, maka kembalikan dia ke bumi. Jadi ikhwanifillah, ketika ruh itu sudah sampai ke langit yang ketujuh, maka Allah nyuruh mengembalikan ruh itu ke
ke bumi. Taruh lagi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena sesungguhnya aku itu menciptakan dia dari bumi dan aku kembalikan dia ke bumi. Wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi itu pula aku akan keluarkan mereka dari kehidupan yang lain, itu di alam mahsyar. Qala, maka beliau melanjutkan, ikhwani fillah, fatu'adu ruhuhu fayatihi malakan. Ketika rohnya sudah kembali ke jasad, ikhwani fillah, maka datanglah dua malaikat. Berarti sudah dikubur jasadnya itu. Datang dua malaikat. Maka kemudian mereka itu mendudukan roh orang tersebut. Fayakulani, maka dia mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayakulu, maka dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ma dinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku Islam. Ma hadzal rajul alladzi ba'atha fikum, siapa laki-laki yang diutus sama kalian? Fayakulu, maka dia mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah, dia Muhammad Rasulullah. Ikhwan fillah, jadi seorang yang mukmin itu Allah akan mudahkan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Jadi syarat ketika kita ingin bisa menjawab pertanyaan tiga itu di alam kubur, apa kata para ulama? Orang yang mukmin, orang yang bertauhid dan mengamalkan tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, berfirman, qala Allah taala dalam surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, meneguhkan jiwa orang mukmin itu, bagi orang yang mukmin, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Kapan itu? Fid dunya, di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Maksudnya apa? Di alam barzakh dan di alam akhirat. Jadi Allah akan menjadikan, ya, atau Allah akan memudahkan orang yang mukmin bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Syaratnya apa? Orang yang beriman, bertauhid dan mengamalkan tauhidnya. Itu kalau ingin bisa menjawab pertanyaan. Makanya ada sunnah ketika kita sudah selesai menguburkan, maka kita diperintahkan untuk disunnahkan untuk berdoa agar saudara kita itu bisa menjawab pertanyaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Utsman ibn Affan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala, maka ketika Nabi itu selesai menguburkan mayit, maka Nabi berdiri dan mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun untuk saudara kalian ini, wasalu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al, dan mintalah kepada Allah untuk dia at-tasbit, keteguhan, ketegaran. Fa innahu al-an yus'al, karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Makanya sunnahnya atau anjuran Nabi SAW ketika kita selesai menguburkan mayit, maka kita disunnahkan untuk mendoakan saudara kita. Apa doa ikhwan? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Itu doanya. Di santri ini yang belum pernah ke makam mungkin belum tahu, belum mengamalkan doa ini. Tapi ikhwan yang sudah ke makam itu tahu. Ketika kita sudah selesai menguburkan, kita doakan Allahumma firlahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dosa dia dan teguhkanlah dia dalam menjawab pertanyaan. Ikhwan fillah, tapi orang yang mukmin, ya, orang yang mukmin insya Allah Allah akan mudahkan baginya menjawab pertanyaan. Tapi
Orang yang mukmin yang benar-benar mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu perjalanan orang yang mukmin. Lalu selanjutnya ikhwani fillah, fayunadi munajim sama, maka ada seorang penyeru yang dari langit menyeru, an sadaqa abdi, jujur hambaku, faftarishu lahu minal jannah, maka bentangkanlah bagi dia permadani dari surga, wa balisuhu minal jannah, maka pakaikanlah dia pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu surga bagi dia, fayatihi min ruhiha wa tibiha fayuftah lahu min qabri mudal basar. Ikhwanifillah, ini gambaran nikmat kubur. Jadi ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Orang yang mukmin ketika dia dikubur, ikhwanifillah, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Itu apa? Akan dibentangkan baginya permadani, dibuka pintu-pintu surga. Ya, kemudian apa? Akan ada orang yang datang kepada dia, yaitu amal dia. Ya, amal dia. Maka dikatakan absyir billadzi yasurruk. Maka ada orang yang datang pakainya putih, wajahnya bagus, ngomong si ruh ini, siapa kamu? Apa kata si ini? Absyir billadzi yasurruk, bergembiralah kamu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dijanjikan sama kamu itu. Fayaqulu, maka dia mengatakan, man anta, siapa kamu? Fayaqulu, maka dia mengatakan, ana amaluka sholeh, aku amalmu yang soleh. Ini ikhwanifillah, yang menemani kita di kuburan itu bukan apa? Bukan harta kita, bukan keluarga kita, tapi apa? Amalan kita. Allah akan menggambarkan, Allah akan mewujudkan amalan kita itu dengan seorang. Kok bisa? Bisa, Allah mampu menjadikan amal yang soleh jadi bentuk manusia, yang mana dia akan menemani orang tersebut sampai hari kiamat. Nemenin nih, ikhwan. Baik. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Jadi ana singkat aja di sini karena hadisnya panjang, ikhwan fillah. Ketika seorang dalam kubur itu ada 3 orang, ya, ada 3 orang yang akan dialami dalam kubur. Yang pertama orang mukmin. Orang mukmin yang bertauhid, yang mengamalkan tauhidnya, maka Allah akan mudahkan dia menjawab pertanyaan dan Allah siapkan baginya surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mukmin akan tapi banyak maksiatnya. Bagaimana ya ikhwani fillah? Kata para ulama, orang yang mukmin itu akan tapi dia banyak maksiatnya, terjemus dalam ini gumpangan maksiat, maka dia akan diazab, ya, akan diazab di kuburan tersebut sejauh atau sebanyak dosa dia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya musibah atau hal-hal yang kita alami itu berupa azab, itu akan meringankan atau menghilangkan dosa kita. Sudah kita sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, tidaklah ada seorang mukmin yang mengalami kesedihan, kegalauan, sampai ada duri yang menusuknya, kecuali hal itu akan menggugurkan dosanya, menghilangkan dosanya. Jadi orang yang mukmin yang banyak maksiatnya, ketika dia diazab di kuburan, itu sejatinya mengurangi dosa dia. Apabila dosa dia nggak banyak, habis di
habis di kuburan, selesai dosanya, maka dia akan mendapat kenikmatan sampai hari kiamat. Apabila dosa dia sangat banyak, maka dia akan diazab di situ, kemudian juga akan diazab di mana? Di neraka nanti. Ikhwani fillah, tapi kata para ulama, azab kubur atau alam kubur ini merupakan alam yang gaib, yang mana tidak bisa kita jelaskan secara rinci. Karena Allah yang tahu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa hamba sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Nabi ikhwan fillah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah dosa syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Berarti ada peluang ya bagi orang yang bermaksiat untuk mendapatkan maghfirah Allah atau ampunan Allah. Misalkan ikhwani fillah, ada seorang hamba yang bermaksiat, banyak dosanya. Tak bisa jadi dosa itu Allah ampuni, langsung masuk ke dalam surga. Bisa jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah, kita ketahui la ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Ikhwani fillah, hamba itu Allah itu Maha Bersyukur. Hamba juga suka bersyukur. Lalu bagaimana ikhwan? Berarti beda antara syukur hamba dan syukur Allah. Kalau hamba ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia untuk bersyukur. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, wa dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin wa kana 'abdan syakura. Allah mensifati Nabi Nuh dengan hamba yang bersyukur. Yaitu apa? Beliau emang orang yang banyak bersyukur. Akan tapi ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa innahu laghafurun syakur. Allah Maha mengampuni dan Maha bersyukur. Maksudnya apa ikhwani fillah? Allah itu ya, kata para ulama, yaqbalul qalil wa yu'til katsir. Para ulama mentafsirkan yang dimaksud dengan asyakur, Allah Maha bersyukur adalah apa? Allah menerima yang sedikit dan ngasih yang banyak. Allah menerima amal yang sedikit, akan tapi Allah kasih pahala yang banyak. Makanya Nabi mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu walaupun kamu sedekah dengan separuh kurma. Orang yang bersedekah ikhwani fillah, separuh kurma misalkan, dari harta yang halal, maka Allah akan terima itu. Tapi Allah Maha Syakur, Maha bersyukur. Maksudnya apa? Allah akan balas, walaupun sedekah yang kecil, Allah akan balas dengan pahala yang sangat banyak. Itulah Maha Syakur Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak lihat kecilnya atau apa ini ya, rupiahnya atau yang kasih itu enggak. Berapa rupiah itu enggak, Allah enggak lihat itu. Tapi Allah melihat apa ikhwan? Keikhlasan antum ketika bersedekah. Jadi itulah Maha Syakur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwani fillah, jangan kita itu meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Tahqirana minal ma'rufi syai'an. Janganlah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Bisa jadi ketika kita bersedekah dengan sebungkus permen atau permen ikhwan, kopiku antum kasih, antum lagi bawa ke majelis ilmu biar teman antum enggak ngantuk. Kopi. Kopiku apa itu? Permen kopiku. Antum kasih itu. Antum ikhlillahi ta'ala. Allah akan mengambil sedekah itu ikhwani fillah dengan tangan Allah. Dalam hadis yang lain itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayarbu, Allah akan akan lipatkan pahala itu sampai sebesar gunung. Besar ikhwani fillah. Itulah Maha Syukur Allah Subhanahu wa taala.
Beda sama manusia. Allah itu maha syakur, menerima yang sedikit, ngasih banyak. Kalau manusia apa ikhwan? Ngasih dikit, pinginnya banyak. Itulah manusia. Tapi kalau Allah maha syakur, yu'til katsir wa yaqbal qalil. Ngasih banyak, terima sedikit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Subhanahu wa taala? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah enggak mewajibkan antum sholat sampai pagi sampai sore terus, itu enggak. Allah enggak mewajibkan antum duduk di majelis ilmu dari pagi sampai malam terus, itu enggak. Itulah makanya Allah mengatakan tapi ikhwan fillah, fattaqullaha mastata'tum. Dalam masalah agama, dalam ibadah, Allah memberi keringanan. Allah ngasih keringanan. Karena Allah tahu manusia itu punya syahwat. Punya apa? Syahwat, hawa nafsu. Allah tahu. Makanya Allah ringankan itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya, kalau misalkan kita mampu baca Al-Qur'an dalam sehari 2 lembar, lakukan. Kita mampu sedekah dalam sehari misalkan 1 biji permen, lakukan. Kita mampu mencari ilmu dalam sehari misalkan 3 jam, lakukan. Allah enggak minta lebih, ikhwan. Mastata'tum, semampu kalian. Dalam masalah apa? Ibadah. Kenapa? Karena Allah maha syakur, maha menerima, bersyukur. Allah akan terima itu yang sedikit, akan terima. Tapi dengan syarat yang ikhlas. Akan tapi Allah akan kasih kepada kita pahala yang sangat banyak. Itu masalah agama, masalah ibadah. Akan tapi masalah maksiat, apa kata Nabi SAW? Fantahu, tinggalkan. Allah enggak katakan ketika maksiat mastata'tum, semampu kalian, enggak. Untuk masalah maksiat tinggalkan. Enggak ada kata-kata semampu kalian, enggak ada. Wajib tinggalkan. Tapi kalau masalah ibadah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Makanya para ulama mengatakan yang fanifillah, al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Hidup biasa-biasa saja dalam sunnah itu lebih baik daripada dia ijtihad bersungguh-sungguh tapi dalam keadaan berada di dalam bid'ahan. Analagi khonifillah, ini biasa-biasa dalam sunnah itu lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh tapi dalam keadaan melakukan kebid'ahan. Itu lebih baik. Kita bisa mengamalkan sunnah sedikit itu lebih baik daripada banyak amalan tapi bid'ah. Atau sholat 2 rakaat sebelum fajar, itu sunnah. Nanti misalkan ada orang mengamalkan sholat yang tidak Allah sama Nabi ajarkan, tapi banyak, itu bid'ah. 2 rakaat itu lebih baik daripada sholat yang banyak ini. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala maha syakur, menerima yang sedikit dan ngasih yang banyak. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sudah azan belum ya? Baik, bagi yang muazin tafadhal. Baik, sembari menunggu azan, bagi akhwat atau santriwan-santriwati boleh mempersiapkan pertanyaannya. Arqam bin Al-Arqam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib. Ada ya pertanyaan ikhwani fillah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, apa hukumnya cukur jenggot dan cukur alis? Syukran. Yang pertama, masalah jenggot ikhwani fillah, sepakat para ulama wajibnya seorang muslim untuk memelihara jenggot. Karena di zaman dahulu Nabi SAW mengatakan, apa ikhwani fillah, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Kenapa? Itu untuk membedakan